Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah taala. Kita melanjutkan membaca bersama dua poin terakhir insyaallah taala dari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat karya Syekh Profesor Dr. Ibrahim Nu'amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Qala al-muallif hafizahullah tasi'an al-hirsu wal irtiqa' على الارتقاء في مراتب العبودية وعدم النقص، وهذا يرجع إلى الفقه بالشرع ومعرفة النفس. Nasihat ke-9 yang disampaikan Syekh dalam kitab ini adalah bersemangat untuk alal irtiqa, meningkatkan level fi maratibil ubudiyah, pada tingkatan-tingkatan ubudiyah, dari tingkatan sebelumnya menuju tingkatan selanjutnya dan begitu seterusnya. Wa adamin naqsi, dan tidak mengurangi dan tidak berkurang dalam beramal saleh. Wa hadha yarju ila al-fiqh bisyar'i wa ma'rifatin nafs. Ketika seseorang ingin meningkatkan levelnya dalam beramal soleh sehingga tingkatan ubudiyahnya lebih tinggi, maka ini akan sukses ketika seorang hamba memahami masalah agama. Tergantung pada yarju ilal fiqhi bisyar'i, tergantung pada pemahaman agama, wa ma'rifatin nafsi, dan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Dalam agama kita ada amalan-amalan wajib, ada amalan sunnah. Ada amalan-amalan yang lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang lain. Tentunya, dan yang paling utama, amalan itu paling utama atau menjadi utama ketika dilakukan ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ada juga alasan suatu amalan itu menjadi utama karena manfaatnya dirasakan oleh orang lain, seperti dakwah, ya. Dakwah manfaatnya akan dirasakan oleh orang lain. Tapi seseorang ketika ingin berdakwah pun harus berbekal ilmu. Tidak boleh langsung mengatakan dakwah itu kan nilainya tinggi, ya sudah saya tak semangat dakwah, terus mau menyampaikan apa, yang penting ngomong. Tidak bisa seperti itu. Di Syekh Ibrahim ketika menerangkan ini menyinggung tentang suatu kelompok yang mengajak semua pengikutnya untuk berdakwah walaupun tidak berilmu. Tidak ada cerita kemudian seseorang dapat giliran untuk ceramah. Sekarang giliranmu. Ceramah apa? Pokoknya ngomong. Namanya tidak berilmu, ya tentu bingung. Kemudian mengatakan bismillah, Allah Akbar. Nah, itu sudah luar biasa. Apakah seperti itu, ibadah? Dakwah memang sesuatu yang tinggi kedudukannya karena mengajak orang kepada Allah Azza wa Jalla, tapi harus berbekal ilmu syar'i. Jadi memang semua ini terikat dengan dakwah, tapi sesuai dengan kapasitas ilmunya, ya. Tidak boleh bicara kecuali orang itu berilmu tentang apa yang akan disampaikan. Masa dakwah cuma bismillah, Allahu Akbar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang-orang langsung komentari itu, engkau sudah dapat kemudian dari Allah untuk bicara. Tentu ini sebuah hal yang aneh, ya. Orang dipaksa untuk dakwah padahal nggak tahu apa-apa, kemudian dipuji padahal dia belum melakukan apa-apa.
Nah, dakwah seperti ini nanti akan lebih banyak merusak daripada mendatangkan manfaat. Kemudian wa ma'rifatin nafs. Seseorang akan bisa terus meningkatkan diri di level ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia memahami dirinya ya. Kadang-kadang orang itu susah untuk melakukan ibadah tertentu, tapi dia mudah melakukan ibadah yang lain. Jadi disampaikan oleh Syekh Ibrahim juga, sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, kalau saya puasa sunnah, nanti aktivitas saya yang lain kurang konsentrasi, sehingga beliau tidak puasa sunnah. Nah, di sini orang memandang dirinya, kira-kira ibadah apa yang bisa dikerjakan sebaik-baiknya di antara ibadah-ibadah sunnah. Kalau itu yang sudah memilih ya, saya sukai, paling mudah bagi saya baca Quran misalnya. Maka orang fokus ke situ. Atau orang mengerjakan ibadah sholat sunnah, maka fokus mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Saya kalau sholat itu luar biasa senangnya. Saya kalau zikir luar biasa senangnya, dan itu mudah bagi saya. Saya bisa mengerjakannya dengan khusyuk, dengan lebih fokus. Maka orang memilih ibadah-ibadah sunnah apa yang sekiranya bisa dikerjakan dengan cara yang terbaik yang bisa dilakukan. Inilah yang kemudian disebut ma'rifatun nafs, mengenal diri sendiri. Dengan sampai seorang melakukan ibadah sunnah, tapi dia ternyata kurang fokus, kurang menikmati dengan kondisi-kondisi yang ada. Maka silakan memilih sesuatu yang betul-betul dia bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Fayataqarrabu ilallahi minal amali bima yutiq. Kemudian setelah itu, setelah punya ilmu tentang syariat, kemudian dia tahu tentang dirinya sendiri, dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu amal yang bisa dilakukan dengan baik, yang bisa dilakukan dengan rutin atau kontinu seperti dalam pembahasan sebelumnya. Wa yu'aliju nafsahu wa yurawwidhuha alaihi. Dia berusaha mengendalikan dirinya dan berusaha untuk melatih jiwanya untuk melakukan amal soleh tersebut. Ini butuh waktu ya. Butuh waktu, butuh kesabaran, karena orang melakukan ketaatan itu ya harus sabar. Fa idzan qadat lidzalika nafsuhu zada fil amal. Kalau jiwanya sudah tunduk, kemudian mudah melakukan suatu amalan tersebut, dia menambah kadarnya. Ini yang nanti akan membuat dia terus meningkat levelnya dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu ilmu tentang urusan-urusan bagaimana ibadah yang baik, ibadah yang paling utama, kemudian dia berbicara kepada dirinya, mana yang lebih mudah saya lakukan ya. Kemudian dia mengerjakannya sesuai dengan kemampuan. Fala yazalu fi ziyadatin wa rif'atin ila an yalqallaha wa huwa ala akmali halin. Dengan itu nanti seseorang akan terus-menerus berada dalam tambahan-tambahan dan peningkatan-peningkatan sampai kemudian dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla atau ketika kematian sudah datang. Mengamalkan suatu amalan, jiwanya dilatih untuk melakukan terus, akhirnya dia mudah melakukannya, jiwa tunduk melakukannya, dia menambah kadarnya. Terus ditambah lagi. Kok jiwanya mau menerima dengan baik, tambah lagi. Akhirnya tidaklah datang kematian kecuali dia dalam wahwa ala akmali halin, dalam kondisi yang paling sempurna yang bisa dia capai. Wa hadhihi manzilatun 'azimatun kana 'alaiha kibarul a'immati. Ini adalah kedudukan yang agung yang dahulu sudah digapai oleh para imam-imam besar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu taala. Penulis kemudian membawakan beberapa
contoh ya, sosok-sosok ulama besar yang disebut oleh para sejarawan kebaikannya terus bertambah setiap hari. Qala Ali bin Abdullah bin Ja'far an Imam Ahmad a'rifu Aba Abdullah mundu 50 sanah yazdadu khaira. Dari Ali bin Abdullah bin Ja'far terkait Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ali bin Abdullah bin Ja'far mengatakan, saya tahu mengenal Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, sejak 50 tahun yang lalu beliau setiap hari kebaikannya bertambah dan bertambah dan bertambah. Kok bisa seperti itu? Kembali kepada tadi, pemahaman terhadap syariat dan mengerti tentang kondisi jiwanya. Apa yang bisa dikerjakan dengan baik setiap hari, lalu ditambah kadarnya, ditambah dan terus bertambah akhirnya. Yazdadu khairan, bertambah terus kebaikannya. Keteladanan yang bagus sekali dari sosok Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Ahmad bercerita tentang waqala Ahmad bin Hanbal an Imam Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Ubaid indana mimman yazdad kulla yawmin khaira. Tentang Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam pakai tasydid, Abu Ubaid itu menurut pandangan kami termasuk orang yang terus bertambah kebaikannya setiap hari. Beliau seorang imam mujtahid dan memiliki banyak keahlian dalam ilmu-ilmu agama. Wa qala Yazid bin Harun kana Amr ibn Maimun mimman yazdadu kulla yawmin khaira. Yazid bin Harun berkata, Imam Amr bin Aun seorang imam hafidh, syekhnya Imam Bukhari, syekhnya Imam Abu Dawud dan Imam Abu Zur'ah. Beliau ini sosok yang mimman yazdadu kulla yawmin khaira, termasuk orang yang setiap hari kebaikannya bertambah. Berikutnya waqala Daruqutni fil Imam Abil Husain Al-Muhamili min kibari Syafi'iyah. Seorang imam besar, Imam Abil Husain Al-Muhamili rahimahullahu taala, disebutkan oleh Imam Daruqutni hafizal Quran wal faraid. Beliau menghafal Quran dan juga faraid. Wa darasal madhab, mengajarkan madhab Syafi'i, wa kadabal hadis, menulis ilmu hadis, wa huwa mimman yazdadu kulla yawmin khaira. Dan beliau ini termasuk orang yang setiap hari kebaikannya bertambah. Nah, cerita seperti ini mungkin saja dianggap orang sebagai sesuatu yang mustahil, tapi terjadi. Dicatat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab sejarah beliau dan juga di kitab-kitab yang lainnya. Nah, tentunya seperti ini tidak asal ngomong orang. Orang itu, imam itu setiap hari kebaikannya bertambah. Kok bisa ya? Kembali kepada pemahaman agama yang baik dan kemudian dia mengerti apa yang paling cocok dengan keadaan jiwanya. Bagi orang tua misalnya, kalau saya harus sholat malam agak berat kalau harus lama-lama, maka memilih ya sudah, saya kalau malam hari sholatnya cuma 2 rakaat tapi baca Qurannya lama. Nah, seorang pemuda lain lagi, saya kuat ya maka sholatnya saya panjangkan misalnya. Jadi seseorang melihat dirinya sendiri dahulu, Bapak Ibu rahmatullah ta'ala, kemudian
menentukan pilihan mana yang dia lakukan dengan semangat nanti. Ya, tentunya semua amal soleh itu baik, tapi kadang-kadang orang agak susah melakukan suatu amal soleh. Tapi dia dimudahkan untuk melakukan amal soleh yang lain. Kita langsung ke nomor 10 ya. Ashiran. Nasihat yang terakhir dari Syekh Ibrahim Ruhaili dalam kitab ini, mulazamatut tawakkuli 'ala Allah wa idamatud du'a wa tadarru'i lahu bis sabati 'ala ad-din wal istiqamati 'ala at-tha'ah. Poin terakhir yang menjadi penutup kitab beliau ini, hendaknya seseorang yang ingin sukses dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dia selalu tawakal kepada Allah. Dia selalu continue berdoa dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sabat ala din, keteguhan di atas agama. Apalagi di zaman fitnah seperti ini. Memohon istiqamah di atas ketaatan. Fitnah-fitnah sudah banyak sekali yang mengancam terutama generasi muda ya. Fitnah syahwat, suka kepada lawan jenis, kemudian fitnah harta, tergoda dengan harta sehingga bisa melakukan apa saja yang penting dapat uang. Termasuk juga fitnah pemikiran-pemikiran yang salah dan menyimpang. Juga fitnah untuk bisa menjerumuskan seseorang itu dari agama Islam. Kan Syekh memberikan penjelasan, keteguhan di atas agama itu ada, keteguhan itu ada 4, kata beliau. Sabat ala din, teguh di atas agama, lawannya adalah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ulama sudah menyebutkan murtad itu kekufuran yang paling buruk. Karena dia kufur kepada Allah setelah iman. Kekufuran yang paling buruk. Kufur setelah dapat hidayah. Kufur setelah tahu kebenaran. Jadi yang pertama, keteguhan atau istiqomah di atas agama ini. Dan lawannya adalah murtad. Kemudian as-sabat ala sunnah. Teguh di atas sunnah Nabi SAW. Ini pun berat. Sesuatu yang berat. Ketika suatu masyarakat atau sebagian orang belum tahu sunnah, kemudian ketika ada orang lain melakukan sunnah, dianggap aneh. Dianggap membawa ajaran sesat. Nah, orang yang sudah tahu sunnah, dia butuh. Dia perlu dan sangat membutuhkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan dan istiqomah di atas sunnah. Dan lawan sunnah adalah bid'ah. Tadi sudah disinggung di poin sebelumnya ya, bahwa mengenal sunnah itu nikmat besar, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang belum Allah berikan kepada orang lain atau yang belum Allah berikan kepada sebagian orang. Pentingnya sunnah dalam beribadah juga belum Allah berikan kepada sebagian orang. Pengagungan sunnah juga belum Allah pahamkan kepada sebagian orang. Sehingga sebagian orang itu lebih komitmen dengan tradisi misalnya. Lebih komitmen dengan kata gurunya. Lebih komitmen dengan pandangan siapa begitu. Padahal bertentangan dengan sunnah. Padahal itu ucapan yang lemah misalnya. Maka hendaknya kita ini bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika sudah difahamkan, diberi hidayah, diberi petunjuk, pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sudah sering mendengar wa khairul hadi hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, tapi ada orang yang sengaja meninggalkan petunjuk Nabi dengan berbagai alasan. Malulah, atau nanti tidak punya kawan, nanti dimusuhi orang,
atau macam-macam. Nah, komitmen atau keteguhan yang berikutnya adalah as-sabat ala ta'ah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan hati kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah maksiat. Ini pun sesuatu yang tidak ringan, berat ya. Terus taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat adalah yang terakhir, kata beliau, seseorang diteguhkan di atas amal yang sudah biasa dia kerjakan sebelumnya, tidak menguranginya. Seperti yang dibahas pada halaman ke-17 ya. Dia sudah punya wirid setiap hari, baca Quran 1 juz, sholat duha 4 rakaat, sholat witir, sholat malam 5 rakaat misalnya. Maka dia hendaknya minta keteguhan kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk terus melakukan ibadah-ibadah tersebut, tidak menguranginya. Wa idharu al-faqri lillahi fi dzalik, dan menunjukkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua itu, ma'at tabarri, disertai dengan berlepas diri minal hauli wal quwwah, dari kekuatan, dari daya dan kekuatan, fil qiyam bi syai'in minad din illa bi taufiqillahi subhanahu wa ta'ala, disertai dengan perasaan berlepas diri, tidak mengandalkan daya dan kekuatannya dalam menjalankan sesuatu ajaran agama, kecuali kalau dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dia mampu mengerjakan ibadah kepada Allah, mampu mengerjakan salat, mampu mengerjakan baca Quran dan lain sebagainya. Ta'asiyan bil anbiya fi dzalik, dalam rangka mengikuti dan meneladani para anbiya dalam urusan tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah taala. Para nabi dan para rasul seperti yang sudah dimaklumi, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka orang-orang terpilih untuk menjadi duta atau perantara dengan manusia dalam menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga otomatis mereka orang-orang pilihan, ya orang-orang terbaik. Imannya tinggi, akhlaknya terbaik, garis nasabnya juga terjaga ya. Tapi mereka masih merasa butuh untuk memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri-diri mereka. Masih mohon kepada Allah supaya diteguhkan di atas agama. Maka orang-orang selain mereka atau yang kedudukannya di bawah mereka jauh lebih butuh untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan hatinya di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah, di atas ketaatan, di atas amal soleh yang biasa dikerjakan. Qala ta'ala wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala-berhala yang akan membuat orang kufur kepada Allah atau syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Komitmen atau istiqomah di atas agama atau Islam. Wa min doa Ibrahim alaihi salam, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Wahai Rabbku, kalau engkau tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Padahal beliau imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, bapaknya para nabi dan rasul. Masih berdoa memohon kepada Allah dan merendahkan diri, ya Allah, kalau engkau tidak memberikan hidayah kepadaku, pasti aku termasuk orang yang sesat. Wa min du'ai alaihi salam, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang yang menegakkan salat. Demikian juga dari anak keturunanku, rabbana wa taqabbal du'a.
Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Masih dari keteladanan imamnya para hunafa, bapaknya para anbiya. Mohon supaya dijadikan sebagai orang yang menegakkan ibadah sholat. Berarti kita butuh doa semacam ini. Karena sholat kita belum tegak-tegak lurus dengan baik. Belum tegak. Tegak itu bagaimana ya? Bukan sekarang pembahasannya ya. Tapi tentunya tegak itu ya menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar selesai. Bukan sekedar selesai. Rabbana wa taqabbal doa. Beliau pun masih memohon, ya Allah, sudilah engkau menerima doa kami. Padahal beliau Khalilur Rahman, orang yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW yang mengalami ujian-ujian yang hebat. Ya. Disuruh menyembelih putranya, disuruh meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil di gurun pasir tanpa air. Padahal sebelumnya menunggu-nunggu kehadiran anak yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tapi diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dibakar oleh kaumnya dan lain-lain. Beliau mencapai derajat yang tinggi. Tapi tetap memohon kepada Allah, ya Allah, terimalah doaku. Wa min du'aihi wa Ismail alaihi salam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepada Engkau dan juga dari anak keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepada Engkau. Padahal beliau juga orang yang sudah berserah diri. Termasuk Nabi Ismail pun sudah berserah diri. Ketika orang tuanya Nabi Ibrahim mengatakan, aku bermimpi melihat engkau disembelih, maka Ismail langsung mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Wahai bapakku, kerjakan apa yang engkau diperintahkan untuk melakukannya. Bapak yang sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian anak yang sangat menyadari kewajiban untuk juga taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Wa min du'a Yusuf alaihi salam inda kaidin niswatillah, dan di antara doa Nabi Yusuf alaihi salam ketika ada tipu daya dari orang-orang wanita kepada beliau, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Kalau engkau tidak memalingkan aku, kalau engkau tidak memalingkan tipu daya mereka dariku, maka aku akan terperangkap kepada mereka dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Padahal beliau seorang nabi. Sehingga ulama kemudian menyatakan setiap orang yang bermaksiat itu fahuwa jahil. Kullu man asallah fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, hakikatnya dia sedang menunjukkan kebodohannya, walaupun mungkin berilmu, karena dia telah berbuat maksiat kepada Allah yang tidak pantas dia lakukan perbuatan maksiat kepadanya. Ini kembali juga pada poin-poin sebelumnya ya. Di kebaikan dari Allah itu selalu mengalir, nikmat dari Allah Ta'ala selalu melimpah kepada kita. Kita pun hidup di bumi Allah Azza wa Jalla, hidayah Allah juga turun kepada kita. Apakah pantas orang kemudian bermaksiat kepada Allah? Tidak pantas. Maka ketika orang sudah berilmu tentang bahaya maksiat, dia dilarang berbuat maksiat, kok tetap bermaksiat, maka termasuk orang yang jahil siapapun dia. Wa min du'aihi alaihi assalam, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku sebagai orang yang berserah diri dan susulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Syekh menyampaikan contoh yang lain dari doa Nabi Syuaib. Wa qala Syuaib alaihi salam, in uridu illa al-islah mastata'tu
wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Saya tidak ingin melakukan kecuali perbaikan sesuai dengan kemampuanku. Tidaklah aku dapat taufik kecuali dengan Allah Azza wa Jal. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Doa dari Nabi Syuaib alaihi salam. Wa min du'ai Musa alaihi salam, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan seterusnya. Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kekeluhan dari lisanku, agar mereka memahami ucapanku. Doa dari beliau kepada Allah Azza wa Jalla supaya dimudahkan menyampaikan hidayah kepada Bani Israel, kepada Fir'aun, ya. Wa min du'air rasikhina fil ilmi. Kemudian contoh yang lain, orang-orang yang ilmunya mendalam, Allah Ta'ala sebutkan mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan atau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Kata sebagian ulama, ini tawasul dengan kebaikan yang sudah Allah Ta'ala berikan, yaitu hidayah. Jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami dari sisimu rahmat, innaka antal wahhab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan semua sudah tahu hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla, dan hati manusia ada di jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Ta'ala akan membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya orang mohon selamat dari kesesatan, mohon supaya hatinya tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah adalah orang itu pengennya sesat, pengennya yang menyimpang-nyimpang, pengennya yang liberal-liberal, gitu ya. Nah, orang seperti ini maka akan seperti yang Allah firmankan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka suka menyimpang, Allah akan sesatkan hati mereka. Maka harus hati-hati orang agar tidak menyukai penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan atas nama hak asasi manusia, atau atas nama kebebasan, atau atas nama toleransi, atau yang lain sebagainya. Moderasi termasuk juga. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, arahkan hati kami di atas ketaatan kepada Engkau. Ini salah satu doa yang disebutkan Nabi SAW sering sekali atau paling sering untuk mengucapkannya, selain Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa an Anasin annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebuah keteladanan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mohon, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka sekali lagi, orang yang semacam kita, orang-orang seperti kita ini, jangan sampai lalai dari memohon istiqamah, mohon keteguhan di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adin, ya Mu'adu, inni la uhibbuk, la tad'anna fi dubri kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, sungguh aku betul-betul mencintaimu. Janganlah engkau tinggalkan setelah setiap solat, ya, di belakang setiap solat, untuk mengucapkan doa ini, Allahumma a'in ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu,
tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu dan tolonglah aku untuk beribadah dengan baik kepada engkau. Doa yang saya kira sudah banyak orang yang menghafal ya. Mari kita baca doa ini dan mari kita menghayati kandungan doa ini, betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, untuk bersyukur, untuk berzikir dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah fa idza kana hadha wa halu safwatil khalqi wa khiyarihim wa rasulillahil mukhatabin bil wahyi wal muballighin 'anillahi syar'ahu wal muayyadin bil mu'jizat. Apabila ini merupakan keadaan orang-orang terpilih dan orang-orang pilihan ya, sama juga ya, dan keadaan para rasul yang diajak bicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan risalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang didukung dan dibela dengan datangnya mukjizat-mukjizat. Meskipun keadaan mereka sangat tinggi seperti ini, mereka yatadarrauna lillah, tetap saja berdoa dengan penuh merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon an yuthabbitahum 'ala tauhid wa asliddin, agar Allah taala berkenan meneguhkan mereka di atas tauhid dan di atas pokok agama, mudhhirina faqrahum lillahi fi dzalik, dalam keadaan menampakkan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa tersebut. Jadi ada keteladanan yang luar biasa dari para nabi tersebut ya. Berdoa kepada Allah dengan tadarru', dengan menghinakan diri, dengan penuh ketundukan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan menunjukkan saya ini nabi, saya ini tidak, tapi dengan zul, menghinakan diri kepada Allah, menunjukkan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman dunahum minal khalqi ashaddu hajatan wa a'zamu faqran lillah wa akhafu ala dinihim wa thabatihim alaihi min haula'il akhyar. Maka orang-orang yang derajatnya di bawah mereka lebih butuh dan lebih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dikhawatirkan terhadap agama dan keteguhan mereka di atas agama tersebut daripada orang-orang pilihan yang tadi sudah disebutkan. Di para nabi, para rasul ya pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari kekufuran, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari kesyirikan. Namun mereka tetap memohon supaya diteguhkan di atas tauhid, di atas pokok agama, apalagi orang seperti kita ini yang tidak ada jaminan bisa selamat dari kekufuran, dari kesyirikan. Maka kita betul-betul lebih butuh untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal kepada Allah, terus memohon kepada Allah keteguhan hati, istiqomah di atas iman, di atas Islam, dan juga di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walakin linaqsi ilmihim billah wa bi anfusihim lam yudriku hadhil haqiqata kama atrakaha ar-rusul wa aqrabun nas ilaihim fil ilmi. Namun karena orang-orang itu, yaitu orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi rasul, ilmunya kurang tentang Allah dan kesadaran mereka terhadap diri mereka juga kurang, akhirnya mereka tidak tahu hakikat ini, yaitu betapa butuhnya seseorang untuk tawakal kepada Allah, untuk terus memohon hidayah, memohon taufik dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama adrakahar rusul, sebagaimana para rasul dahulu mereka tidak tahu hakikat ini sebagaimana yang sudah diketahui para rasul dan orang-orang yang ilmunya paling dekat dengan para rasul ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Syekh penulis menyampaikan contoh-contoh bagaimana kekhawatiran para ulama tentang nasib mereka ya.
ولهذا نجد أنه كلما علت منزلة الرجل في الدين كان أخفف على دينه وثباته ممن هو دونه. Oleh karena itu kita melihat setiap kali kedudukan seseorang itu tinggi dalam agama, maka dia akan lebih mengkhawatirkan agama dan keteguhannya. Khawatir jangan-jangan mengalami menjadi orang yang celaka. Jangan-jangan nanti menjadi orang yang su'ul khatimah ya. Tapi kalau orang yang di bawahnya merasa aman-aman saja. Kenapa? Ilmunya belum tinggi. Dicontohkan di sini, waqad qil inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim. Sungguh hati orang-orang abrar itu terikat dengan khatimah, menutup kehidupan seseorang. Mereka mengatakan bimada yukhtam lana, bagaimana nanti keadaan kita saat meninggal. Dengan apa kehidupan kami ditutup? Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah? Mereka memikirkannya. Kembali karena kedudukan mereka tinggi, ilmunya tinggi. Wa qulubul muqarrabin, sementara orang-orang yang derajatnya lebih tinggi lagi, al-muqarrabin mu'allaqatun bis-sawabiq. Hati mereka tertuju kepada as-sawabiq. Suratan-suratan takdir yang sudah berlalu. Yaqulun madza sabaqalana, mereka mengatakan apa yang telah ditakdirkan bagi kami. Qala Abu Imran Al-Juni wa hal abkal uyuna bukaan illa al-kitabus sabiq. Ini contohnya apakah ada yang menjadikan mata menjadi menangis kecuali ketentuan yang sudah terdahulu pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan-jangan ditakdirkan sebagai orang yang celaka, ditakdirkan sebagai orang yang su'ul khatimah atau orang yang tidak baik di akhir hayatnya. Wa qala Atha al-Khaffaf ma laqitu Sufyan ats-Tsauri illa bakiyan. Tidaklah aku jumpai Sufyan ats-Tsauri kecuali dalam keadaan menangis. Faqultu ma sya'nuka? Aku bertanya, kenapa engkau ini? Sufyan ats-Tsauri mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyya. Saya khawatir, saya menangis, saya bersedih karena khawatir jangan-jangan di Ummul Kitab, di Lauhil Mahfuz, saya tercatat sebagai orang yang syaqi atau yang celaka. Qala Sufyan li ba'di salihin, ma hal abkaka qattun ilmullah fik? Apakah ilmu Allah Ta'ala yang sudah ditulis dalam takdir menyebabkanmu menangis? Jadi Sufyan berkata kepada sebagian orang saleh, apakah ilmu Allah tentang takdirmu itu menjadikan engkau menangis? Maka orang laki-laki menjawab, tarakani la afrahu abadan. Jadi hal itu menjadikanku menjadi orang yang tidak pernah gembira sama sekali. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Demikian yang dibahas ya dari kitab ini. Tidak semua dibaca, tapi sebagian besar sudah dibaca. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Jadi 10 wasiat yang disampaikan Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah, bagaimana seseorang beribadah kepada Allah dengan baik dari awal sampai akhir, bahwa Allah tidak butuh ibadah kita, kita yang butuh kepada Allah. Kemudian nikmat-nikmat dari Allah itu sangat banyak sekali. Kemudian juga diingatkan bahwa kita punya musuh besar, yaitu syaitan, yang akan terus mengawasi dan mencari-cari celah supaya bisa menjerumuskan manusia ke neraka jahanam. Demikian wallahu taala alam. Semoga Allah azza wajalla memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya,
Dan semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk terus meningkatkan diri dalam ilmu dan amal, sehingga tidaklah datang ajal kecuali seseorang dalam keadaan yang paling dia sukai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, fa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.